Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 20 Agustus 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Bernardus lahir di Prancis pada tahun 1090. Setelah kematian ibunya, Bernardus hidup dalam masa yang kelam. Namun, ia memperbaharui hidupnya dengan masuk ke biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di biara inilah Bernardus mendapatkan pencerahan untuk tekun merenungkan firman dan bergiat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membuatnya mampu menerangkan dengan jitu ajaran iman Katolik. Maka Bernardus dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung dan pembela ajaran iman gereja. Ia mendirikan biara dekat Clairvaux, Lembah Hening. Santo Bernardus adalah pujangga gereja dan bapa gereja yang terakhir. Ia wafat pada 20 Agustus tahun 1153 dan diangkat menjadi pelindung kongregasi SSCC, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kalian turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah yang akan terjadi ketika botol dengan air di dalamnya ini saya remas dan saya tekan-tekan? Ia akan tetap utuh dan bertahan. Tetapi apa yang terjadi ketika botol ini kosong? Lalu saya remas dan saya tekan. Yang terjadi adalah botol ini tidak bertahan dan tidak utuh lagi. Saya kira mirip dengan hidup kita. Ketika hidup kita ini kosong tanpa Tuhan, hasilnya ya seperti botol kosong yang mudah sekali hancur, tidak utuh dan tidak bertahan. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan namun tidak melakukan, alias botol kosong. Mereka melakukan olah kesalehan, berpuasa, berderma, berdoa.
Namun yang mereka buat hanya untuk sekedar dipamerkan supaya dilihat orang dan mendapatkan pengakuan dan kehormatan. Mereka senang disebut sebagai rabi, mencari puja dan puji dari orang banyak. Mereka lupa bahwa segala pujian hanyalah untuk nama Allah saja. Inilah sikap para pemimpin yang sekedar tebar-tebar pesona dan melakukan politik identitas. Yesus bersabda, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Namun jangan kamu turuti perbuatan mereka. Sebab orang yang seperti itu hanya seperti motivator yang memotivasi orang, namun dirinya sendiri tidak pernah termotivasi untuk melakukan hal-hal yang ia sampaikan sendiri." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan pribadi seperti motivator. Ia memberi firman dan melaksanakan apa yang disabdakan, apa yang difirmankannya. Ia bersabda, "Siapapun yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Yesus menunaikan teladan itu. Ia yang adalah Tuhan, merendahkan diri dan menjadi manusia sama seperti kita. Ia ditinggikan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah sang pemimpin sejati yang bukan hanya bicara, namun senantiasa melakukan apa yang ia sabdakan. Mari saudara-saudariku, sahabat setia Gowori sekalian, kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah air kehidupan. Jangan jadi seperti botol kosong yang lupakan Tuhan dan firman-Nya. Happy weekend dan selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.